Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alesani Ulfa, mahasiswi semester 3 Fakultas Hukum Universitas Juanda Bogor dengan nomor induk mahasiswa E2011007. Pada pertemuan ini saya akan mereview kembali materi pertemuan 7 di mata kuliah Hukum Administrasi Negara yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Dedi Mulyadi SMH serta asisten dosen Bapak Dr. Emrendi Aridayan SMH, yang mana telah dijelaskan mengenai penyelenggaraan pemerintahan atau welfare state dan pembatasan kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan atau welfare state, menurut Mariam Budiarjo, konsep welfare state atau social service state yaitu negara yang pemerintahannya bertanggung jawab penuh untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar sosial dan ekonomi dari setiap warga negara agar mencapai suatu standar hidup yang minimal. Kemudian menurut Utrecht, konsep negara penjaga malam atau liberalisme, negara hukum dalam arti sempit, yaitu pemerintahan hanyalah mempertahankan dan melindungi ketertiban sosial secara ekonomi berdasarkan asas laissez-faire, laissez-aller. Negara dilarang keras untuk mencampuri perekonomian maupun bidang kehidupan sosial lainnya. Kebanyakan demokrasi kontemporer adalah demokrasi liberal adalah suatu kombinasi dari sistem politik demokrasi dan ideologi politik liberal yang menekankan pada hak-hak dan nilai-nilai tertentu seperti kepemilikan pribadi, kebebasan negatif, individualisme, dan toleransi. Dalam negara liberal, maka peran negara menjadi sangat terbatas, hanya mengatur hal-hal yang menyangkut masalah-masalah publik yang sifatnya hanya bagian kecil dibandingkan dengan masalah privat. Kemudian negara hukum modern adalah terdapatnya pengakuan dan penerimaan terhadap peranan-peranan yang dilakukan sehingga sesuatu kekuatan yang aktif dalam rangka membentuk kondisi sosial, ekonomi, lingkungan, fungsinya. Kemudian akibat perkembangan peranan dan fungsi administrasi negara adalah yang pertama, dengan makin pesatnya pertambahan jumlah personal penyelenggaraan fungsi publik, maka diasumsikan akan terjadi peningkatan jumlah korban sebagai akibat penekanan rejim pemerintahan. Yang kedua, masalah yang jauh lebih mengkhawatirkan adalah kemungkinan terjadinya pemutusan kekuasaan pada administrasi negara atau kebebasan untuk bertindak atas inisiatif sendiri guna menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi dan perlu segera diselesaikan. Kemudian kita memasuki pembahasan mengenai pembatasan kekuasaan penyelenggaraan pemerintah. Argumentasi teoritis maupun praktis yang menegaskan bahwa suatu kekuasaan cenderung diselewengkan apabila jika kekuasaan itu sedemikian luas dimiliki, maka sudah tentu dibutuhkan upaya pembatasan terhadapnya. Pembatasan dalam arti luas, John Locke, kekuasaan yang terdapat dalam negara dibagi 3, diantaranya yang pertama ada kekuasaan legislatif, yang kedua kekuasaan eksekutif, dan yang ketiga kekuasaan federatif, yakni kekuasaan yang tidak termasuk kedua kekuasaan di atas. Kemudian menurut Montesquieu, pemisahan murni itu meliputi yang pertama kekuasaan legislatif, kedua kekuasaan eksekutif, dan ketiga kekuasaan yudikatif. Dan kemudian menurut Van Vollenhoven, teori catur praja, diantaranya yang pertama fungsi bestur atau eksekutif, yang kedua fungsi kepolisian atau politi, ketiga ada fungsi peradilan yaitu rechtsprak, dan empat fungsi pembuat peraturan atau regeling. Pembatasan dalam arti sempit adalah suatu upaya untuk membatasi penyelenggaraan kekuasaan negara atau pemerintahan melalui perangkat-perangkat hukum administrasi negara. Pelaksanaan pembatasan dalam arti sempit ini pada dasarnya dapat dirinci menjadi 2 bagian, yakni yang pertama tindakan secara intern dan yang ketiga tindakan secara ekstern. Tindakan secara intern merupakan pembatasan kekuasaan yang dilakukan melalui sistem pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi administrasi negara. Sedangkan teknis pengawasan internal melalui membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan. Sistem pengawasan atau kontrol disebut juga terdapat pada dilaksanakan sebelum dan selama administrasi negara bertindak untuk merealisasikan tugas dan fungsi-fungsinya, maupun setelah tugas dan fungsi-fungsi selesai dilaksanakan. Ruang lingkup dan sifat pengawasan dapat bersifat politik, yakni apabila yang dijadikan ukuran dan sasarannya adalah masalah efektivitas dan legitimasi. Kemudian yuridis, yakni apabila tujuan yang dimaksud adalah untuk menegakkan
atau legitimitas. Kemudian ekonomis, yakni apabila sasaran yang diinginkan adalah efisiensi dan teknologi. Kemudian susila dan moralitas, yakni jika hal yang menjadi sasaran adalah untuk mengetahui kualitas dan moralitas administrasi negara. Sekian review dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.